Ya, sebuah permintaan dilontarkan pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan kepada pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri jelang laga lanjutan Piala AFF U19 2024 kontra Timor Leste. Ropan sapaan karib dari Roni Pangemanan meminta agar pada laga ini mereka memasang Welber Jardim dan Jens Reven sejak awal. Kelihatan ya bahwa Welber Jardim ini harus main dari awal, termasuk dengan Jens Reven juga harus bisa. Reven harus bisa dimainkan lebih awal. Selain itu Caviatur juga bermain bagus. Jadi dengan melihat 3 pemain ini, saya pikir harus dicoba melawan Timor Leste nantinya. Jangan lagi nanti mereka akan masuk di babak kedua. Ungkapnya. Ropan mengatakan masuknya 3 pemain ini diharapkan bisa membuat Indonesia U19 tampil menggebrak sejak awal. Hal ini demi mengejar target membobol gawang Timor Leste secepat mungkin. Ya pokoknya jangan lagi nanti mereka masuk di babak kedua dengan harapan untuk bisa mengubah permainan. Harus dari pertama. Kita harus mencetak gol, harus bisa mencetak gol karena kan kedepannya lawan-lawan yang akan dihadapi juga sangat baik, kata Bung Ropan. Ya masih menurut Bung Ropan, saran ini berkaca dari buruknya penampilan Indonesia pada laga sebelumnya kontra Kamboja. Waktu itu dalam penilaian mantan wartawan olahraga ini, lini tengah dan depan Indonesia kurang kreatif dan tidak tajam dalam membongkar pertahanan lawan. Yang menjadi salah satu sorotannya pada laga tersebut adalah penampilan penyerang Indonesia Arkan Kaka. Menurutnya dengan penampilannya tersebut Kaka layak untuk dicadangkan. Ya sudah cukup 2 pertandingan memberikan kesempatan kepada Arkan Kaka yang tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Ropan juga melontarkan pujian terhadap barisan pertahanan Indonesia yang menilai gawang Indonesia U19 yang belum kebobolan sampai saat ini merupakan bukti apiknya performa benteng pertahanan Garuda Nusantara. Tapi ya sekali lagi cara bermain kita harus ditingkatkan ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan tentunya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Indra, ujarnya menambahkan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Beredar rumor Anthony Matthews menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia. Persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal tersebut dalam kanal YouTube Bung Ropan, ia mengklarifikasi pernyataan tersebut adalah hoax dan tidak mungkin Anthony Santos bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya beredar bahwa pemain Manchester United ini dikabarkan akan menjadi pemain timnas Indonesia untuk memperkuat lini serang timnas. Karena seperti yang kita tahu ada banyak isu yang berputar terkait pemain asal Brazil itu. Namun Bung Ropan menjelaskan kalau masih tidak mungkin untuk Anthony Matthews dos Santos untuk bermain di timnas Indonesia. Ya emang benar PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang karena ini kan menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony saya pikir ini hoax menurut saya ya. Menurutnya tidak mungkin untuk melalui naturalisasi untuk pemain Brazil ini. Dalam video tersebut juga Bung Ropan menjelaskan kalau ia sempat menanyakan rumor ini kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya juga sudah menanyakan, sudah WA sama Pak Ketua, Pak Erick Thohir untuk menanyakan tentang kebenaran ini, tidak ada respon apa-apa, pungkasnya. Memang pada mulanya Anthony Matthews dos Santos ini sudah sempat bermain untuk timnas senior Brazil dan sudah melalui 20 pertandingan lebih untuk timnas senior Brazil. Namun memang ada kemungkinan untuk pemain satu ini dilepas oleh Brazil karena performanya yang kurang pada tahun 2023-2024 hanya membuat 1 gol dalam 29 pertandingan selain terkait dengan kasus KDRT. Lalu jika ada rumor konon katanya punya darah dari Indonesia, dari Nganjuk, Jawa Timur, maka dari itulah tidaklah benar karena kalau itu benar maka PSSI pun sudah bertindak. Ya sekali lagi Bapak Bung Ropan mengklarifikasi rumor tentang Anthony Matthews yang menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia ini adalah tidak mungkin benar. Bahkan ia pun juga sudah memastikan ya dengan bertanya langsung kepada Erick Thohir. Ya memang isu lini serang pada timnas Garuda ini sangat penting agar dapat lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Tapi siapapun pemain yang akan dipilih oleh PSSI nanti masih belum ada kepastian terkait hal tersebut. Mengingat waktu terus berjalan dan waktu tandang laga antara Indonesia melawan Arab Saudi pada 6 September nanti.
Menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik tentunya ikut dibuat was-was dan penasaran dengan semua persiapan timnas Indonesia. Banyak yang penasaran sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh PSSI bersama skuad Garuda. Kekhawatiran ini tentu dirasakan publik mengingat lawan-lawan kuat yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia mendatang. Diketahui jika tim merah putih harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang, yang mana sebagian besar negara-negara tersebut sudah menjadi langganan di Piala Dunia. Timnas Indonesia boleh saja disebut sebagai tim underdog di grup C, bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya di ronde ketiga secara umum, memang dari sisi ranking dan pengalaman skuad Garuda adalah yang paling akhir. Terlebih mayoritas skuad timnas Indonesia adalah yang termuda, maka tidak heran jika Coach Shin sendiri secara realistis akan berusaha mengamankan minimal posisi 3 atau 4 di grup C untuk kemudian mengambil peluang di ronde keempat. Meski berada di tengah banyak tekanan dan beban menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, para pemain nampaknya tidak terlalu terpengaruh. Seperti Kelvin Verdonk misalnya, ia yang selama ini terkesan lebih banyak diamnya, belakangan buka suara kepada salah satu media Belanda terkait peluang timnas Indonesia di ronde ketiga. Pada kesempatan itu ia pun sempat menyinggung soal Indonesia yang bakal segera berlaga di ronde ketiga nanti kepada media Belanda. Menurut Kelvin Verdonk, laga melawan Arab Saudi dan Australia bakal menjadi laga yang sangat menyenangkan karena memang ia merasa sangat mungkin Indonesia bisa menang. Baginya Jepang yang akan menjadi lawan sangatlah sulit untuk dikalahkan di grup ini. Ada banyak negara bagus di dalamnya ya. Untuk ronde 3, Jepang adalah tim yang bagus, tapi jika kami ingin melaju lebih jauh menjelang Piala Dunia 2026 ya kami butuh sedikit keberuntungan tentang lawan yang akan dihadapi, kata Kelvin. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan dan Anda ya bisa melihat tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Dan saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Setelah itu kami akan melawan Australia di kandang, jadi itu akan menjadi beberapa penerbangan, ujarnya. Lebih lanjut, pemain NEC Nijmegen ini juga menceritakan tentang perasaannya mulai dari pertama kali datang ke Indonesia sampai akhirnya melakoni debut bersama timnas Indonesia. Menurut Kelvin Verdonk, ia sendiri merasa sangat senang karena selama berada di Indonesia, dia benar-benar seperti berada di rumah sendiri. Ia mengatakan semua orang menyukainya dan menyambutnya dengan sangat ramah. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat, ungkap Kelvin. Sementara soal komunikasi, pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan tak ada kesulitan sama sekali sebab semua pemain timnas Indonesia bisa berbahasa Inggris. Anda bisa bicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya sendiri sering bergaul dengan Ragnar Oratmangun yang juga sudah saya kenal lebih lama, ujarnya. Di sisi lain terkait statement Verdonk yang cukup optimis di ronde ketiga pada akhir menjadi cukup masuk akal. Apalagi semua juga sudah tahu jika PSSI akan terus berusaha menambah kekuatan timnas Garuda agar bisa bersaing di ronde ketiga nanti.